Mesin jigsaw adalah mesin potong yang paling mudah dioperasikan kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Alasannya karena bobotnya ringan, lalu untuk konsumsi daya listriknya juga tidak terlalu besar seperti table saw dan circular saw, dan untuk blade-nya itu lebih terlihat tidak menyeramkan ya kalau kita bandingkan dengan table saw dan circular saw. Ya karena alasan-alasan tersebut itu saya sering merekomendasikan kepada teman-teman saya yang hanya hobi atau yang tidak untuk produksi, hanya sekedar untuk motong-motong kayu saja, untuk beli mesin jigsaw. Apalagi sekarang mesin jigsaw sudah ada yang cordless, lebih enak lagi, lebih praktis lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview sebuah mesin jigsaw cordless dari brand modern. Ya, dari brand modern lagi kali ini ya. Bagaimana performanya? Kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia ya yang akan kita bahas kali ini, sebuah jigsaw cordless dari brand modern. Ini untuk tipenya adalah M22. Untuk harganya adalah 680.000 di marketplace online. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Pada kemasan produk di sini ada tertulis untuk spesifikasi dan juga beberapa fiturnya ya. Oke, langsung saja kita buka. Di dalamnya ini ada koper lagi. Nah, ini dia koper plastiknya, lumayan besar ya. Untuk kualitas material bahannya ini lumayan bagus ya teman-teman ya. Tidak seperti produk generic Cina pada umumnya yang tipis. Ini lumayan tebal dan lumayan kokoh. Sekarang kita akan lihat untuk isi di dalamnya. Oke, pada paket pembelian yang pertama di sini ada buku panduan penggunaan ya di sini ya. Kita lihat dulu. Ini ada buku panduan penggunaan, bahasanya masih bahasa Inggris ya teman-teman ya, belum ada bahasa Indonesianya. Berikutnya kartu garansi, ya untuk garansi dari produk modern ini adalah 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi anggap saja tidak ada garansinya karena hanya 1 bulan. Lalu ini adalah pisaunya ya, untuk motong kayu ini model T-Seng. Selanjutnya kita juga mendapatkan baterai. Ini adalah 2AH tipenya LXT Makita. Lalu kita juga mendapatkan wall charger. Dan terakhir unit jigsawnya. Dan ini ada guidance untuk memotong juga nih. Nanti dipasangkan di sini. Untuk build quality yang pertama, wall chargernya ini berbeda ya dengan produk generic Cina pada umumnya untuk bentuknya, tetapi untuk material bahan sih sepertinya sama. Untuk spesifikasi nanti akan kita lihat ya. Ini lumayan bagus lah untuk finishingnya ya. Lalu bobotnya juga tidak terlalu ringan dan kabelnya ini sedikit lebih tebal ya kalau kita bandingkan dengan produk generic Cina pada umumnya. Berikutnya untuk baterainya tipe LXT Makita, ini baterainya sama dengan baterai dari mesin planer dan juga bornya yang M16. Ini sama persis ya, untuk material bahan yang digunakan juga ini bagus ya untuk baterainya. Housingnya ini terkesan kokoh untuk plastik-plastiknya, tidak seperti plastik daur ulang ya. Untuk penempatan stikernya juga rapi. Ya overall untuk kualitas baterainya ini ya sama ya dengan planer dan juga bor M16, bagus. Untuk blade-nya ini nanti kita akan uji ya, melihat bagaimana apakah bisa digunakan untuk bekerja atau tidak. Berikutnya menu utama kita, mesin jigsaw-nya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini kalau kalian perhatikan bentuknya, ini sama ya dengan jigsaw Zenon yang juga baru keluar yang cordless. Lalu dengan jigsaw Nagawa juga mirip. Untuk material bahan plastik yang digunakan, ini bagus ya modern ini ya. Tidak usah diragukan lagi. Untuk karet-karetnya juga bagus nih. Ini kesat sekali di tangan, jadi gripnya itu enak ya. Walaupun tangan kita berkeringat, tidak licin. Untuk detail-detailnya ini bagus ya, rapih, mantap ya. Untuk finishingnya juga ini jempolan ya. Cetakannya ini tidak ada plastik yang melebar-lebar, lalu ini angka-angkanya juga jelas. Di sisi sebelahnya juga kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini ini juga terlihat ya, rapih ya. Tidak ada plastik yang melebar-lebar pada cetakannya. Mantap untuk finishingnya ini. Berikutnya untuk plat base-nya ini dari bahan besi yang ditekuk. Ini untuk ketebalannya lumayan tebal ya, sekitar 2 mili. Ini terkesan kokoh juga ya, tidak ada goyang-goyangnya di sini. Overall untuk build quality modern memang tidak usah diragukan lagi ya, mantap.
Untuk fitur yang ada pada Jigsaw ini, yang pertama di sini ada lock ya. Ini bukan trigger lock ya teman-teman ya, tetapi memang untuk safety lock aja supaya tidak bisa tertekan triggernya apabila kita tekan locknya ini. Untuk mekanismenya ini berbeda ya dengan trigger lock yang ada pada mesin bor. Trigger lock pada mesin bor apabila kita tekan trigger locknya, maka untuk triggernya itu akan terus menekan dan terus bekerja untuk alatnya. Sementara ini beda. Dia kalau kita tekan untuk locknya itu atau kuncinya, maka triggernya tidak bisa ditekan. Fitur berikutnya ada variable speed pada triggernya. Kita pasangkan baterai terlebih dahulu biar kelihatan ya. Nah, karena pengaturan variabel speed ada pada triggernya ini, jadi untuk tingkat penekanan pada triggernya tinggal kita sesuaikan saja dengan kecepatan yang kita butuhkan. Semakin dalam maka akan semakin cepat. Bagi yang belum terbiasa sih memang agak sedikit repot. Berikutnya di sini ada fitur untuk biar kita motongnya bisa lurus ya teman-teman ya. Ini adalah guidance. Untuk guidance-nya ini bisa dilepas ya teman-teman ya. Tetapi saya lebih suka guidance yang di bawah sini nih, lebih enak untuk diikuti. Kalau seperti ini nih agak sedikit sulit. Lalu di sini juga ada mika yang bisa dinaikkan dan diturunkan ya. Untuk mikanya ini, di sini juga ada guidance untuk memotong lurus. Jadi ini mikanya bisa dinaikkan dan diturunkan supaya debu kayunya tidak kemana-mana ya. Dan ini yang guidance yang tadi bisa dipasangkannya di sini nih. Ini ada slotnya di sini. Nih, tinggal dicolokin aja seperti ini teman-teman. Ya tinggal disesuaikan saja kalian nyamannya menggunakan yang mana. Dan sangat disayangkan ya teman-teman ya, untuk penggantian pisau itu belum quick release, masih menggunakan kunci biasa seperti ini nih. Berikutnya di sini ada fitur pendulum dari 0 sampai dengan 3 ya untuk tingkat pendulumnya. Lalu untuk plat base-nya ini bisa dimiringkan sampai dengan 45 derajat. Tinggal kita buka kuncinya menggunakan kunci L yang kita dapatkan pada paket pembelian. Di sini ya, untuk penempatan kunci L-nya ada pada bodi Jigsaw-nya. Tinggal kita longgarkan seperti ini. Kalau sudah longgar seperti ini, tinggal kita sesuaikan saja untuk tingkat kemiringannya. Ini ada 45 derajat di sini maksimalnya. Ada slotnya juga ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam slotnya. Sudah pas pada slot, langsung kita ketatkan lagi atau kita eratkan lagi untuk penguncinya. Lalu di sini ada slot juga untuk menempatkan parallel guide ya, tetapi dalam paket pembelian kita tidak mendapatkannya, kita harus beli terpisah. Fitur berikutnya ada indikator baterai pada baterainya, dan yang terakhir fiturnya adalah ada lubang untuk disambungkan ke vacuum cleaner, seperti ini nih lubangnya. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat berapa output yang dihasilkan oleh chargerannya. Sudah menyala, warna hijau, standby-nya di angka 0,4 watt. Langsung saja kita colokin ya. Merah, kita lihat ya. Wow, mantap ya. Di angka 30,6 watt untuk output daya yang dihasilkan oleh chargeran. Ini udah mendekati docking charger untuk planner kemarin ya. 35 watt, mantap. Sekarang kita akan coba ya, ini adalah baterai dari planner modern yang 4Ah. Kita coba pasangkan ke mesin Jigsaw ini. Nanti dibilang saya asal-asal ngomong, makanya kita buktikan aja ya. Ini bisa power share atau tidak. Nah, cocok ya. Masuk ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba nyalakan. Nah, sudah terbukti ya bisa. Selanjutnya saya akan ukur untuk tingkat kebisingan dari mesin ini. Pada maksimal speed di angka 101 desibel. Untuk baterai sudah terisi penuh, lampu indikator sudah berwarna hijau. Sekarang kita langsung lihat ya berapa voltase dari baterainya ini. Tetapi ini udah saya buka terlebih dahulu ya untuk housing dari baterainya. Kurang lebih modulnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Saya nggak paham ya untuk menjelaskannya bagaimana. Bagus atau tidaknya saya nggak tahu ya. Dan untuk voltase pada baterainya adalah 20,8 volt. Mantap. Sekarang kita akan lihat ya, kita akan buka ini baterainya, kita lihat ya, apakah ada keterangan. Wah, sayang sekali ya, ditutupi plastik seperti ini nih, jadi nggak ketahuan ini berapa Ah-nya, nggak ketahuan ya.
Untuk sela-selanya ini juga nggak bisa diintip-intip ya, nggak kelihatan teman-teman. Yang pasti untuk baterai ini ada sensor panasnya. Nah ini nih, sensor panas ya. Jadi apakah baterainya benar 2Ah atau tidak, saya tidak bisa membuktikannya ya teman-teman ya. Saya nggak berani ngomong kalau ini benar 2Ah. Selanjutnya kita akan uji SPM no load speed untuk baterai sudah terisi penuh ya. Untuk SPM yang tercatat adalah 2892,7 RPM atau SPM ya. Dan untuk spek yang tertulis pada mesinnya ini 2900. Jadi sudah sesuai ya untuk spek yang tertulis dengan spek yang kita uji. Selanjutnya untuk bobot mesin include dengan baterai adalah 1,8 kilo ya. Sekarang kita akan uji untuk tingkat getarannya ya. Saya menggunakan alat yang baru kita beli kemarin. Di sini saya akan mengukur pada handle ya teman-teman ya. Yang pertama kita ukur adalah percepatan dari getarannya. Di angka 8,8 meter per second kuadrat. Sekarang kita akan ubah ke velocity atau kecepatan getaran. Untuk kecepatan getarannya adalah 4,0 meter per second. Berikutnya perpindahan getaran. Untuk lompatan getarannya itu di angka 0,027 mm. Untuk uji V-Forma, pertama saya akan memotong lurus mengikuti garis yang sudah saya buat ini. Untuk medianya adalah triplek dengan tebal 1,5 mm. Di sini saya menggunakan mata pisau bawaan dari paket pembelian. Kalau menggunakan mikanya ini agak sedikit susah ya untuk melihat garisnya, karena mikanya sendiri kurang bening, agak-agak buram gimana gitu. Jadi untuk motong lurus agak sedikit susah. Nah, bener kan? Ini melenceng teman-teman. Agak sedikit susah ya. Kita coba angkat saja untuk mikanya. Untuk garis lurusnya itu tidak terlihat dengan jelas. Kita coba sekali lagi menggunakan guidance yang seperti ini ya. Nah, ini bisa ya. Untuk getarannya sendiri sih di tangan nyaman ya, tidak terlalu mengganggu untuk getarannya. Jadi untuk memotong stabil itu jadi enak. Nah, bisa dilihat ya, untuk hasil potongannya siku. Berikutnya saya akan coba motong meliuk-liuk ya pada media triplek yang sama ya dengan ketebalan 1,5 cm atau 15 mm. Terus terang untuk pengaturan variabel speed yang ada pada triggernya ini saya agak sedikit kagok ya. Yang mungkin kurang terbiasa juga karena biasanya saya menggunakan jigsaw yang variabel speednya itu sudah ada pengaturannya. Ya ini bukan masalah besar sebenarnya, hanya soal kebiasaan saja.
Oke ya, mantap, tidak ada masalah. Selanjutnya kita coba potong pipa PVC. Oke, bisa ya. Selanjutnya aluminium, untuk ketebalannya adalah 0,5 mm. Di sini saya menggunakan mata jigsaw yang untuk logam. Oke juga, tidak ada masalah. Selanjutnya motong bevel 45 derajat. Ini saya sudah pakai guidance ya, tetapi untuk blade-nya itu lama-lama dia makin mengecil ya untuk sudut potongnya. Kita coba lagi ya, kita pindahkan coba nih. Nah, sudutnya itu makin lama makin menyempit ya. Nih, bisa dilihat ya. Dia makin lama itu makin menyempit sudutnya. Jadi, nggak bisa lurus. Padahal saya ini menggunakan mata pisau yang bagus loh, yang biasa digunakan untuk motong bevel ini. Nih. Kita coba pada media yang berbeda ya. Ini adalah papan kayu mahoni. Kita lihat ya, apakah media keras bisa. Nih, saya menggunakan Boss ini. Nah, sama juga ya. Makin lama makin menyempit untuk sudutnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk sudutnya itu makin lama makin mendekati untuk guidance-nya. Nih. Kita coba sekali lagi aja ya, biar lebih yakin. Ini sekarang saya ganti dengan mata pisau yang baru ya. Nah, bisa dilihat ya, untuk sudutnya itu makin lama makin menyempit. Sama saja dengan yang tadi. Dia makin lama makin mendekati untuk guidance-nya. Saya masih penasaran ya, sekarang saya akan menggunakan mata pisau bawaan dari paket pembelian. Ini medianya ganti lagi ke media triplek. Nah, ini beda lagi ya, menggunakan blade bawaan malah sudutnya jadi melebar, bukan menyempit. Nih, melebar ya dia ya, makin lama makin melebar. Kita coba sekali lagi ya. Nah kan, ini melebar teman-teman. Yang tadi menggunakan Boss menyempit, kalau menggunakan blade bawaan ini melebar malahan.
Ini masalahnya di mana nih? Saya bingung jadinya. Nih, melebar ya sudutnya ya. Setelah saya cari-cari di mana kesalahannya ya, sekarang saya sudah dapat teman-teman. Ini blade-nya lurus ya. Bisa dilihat ya, lurus ya, tidak bengkok untuk blade-nya ini. Biar lebih yakin kita ambil penggaris nih. Nih, penggarisnya lurus ya, kita tempelkan. Nah, bisa dilihat ya. Untuk blade-nya lurus. Sekarang kita akan pasangkan ke mesin jigsaw-nya. Nah, bisa dilihat sendiri ya, untuk blade-nya miring. Nah, miring ya. Pada rollernya ini kelihatan sekali nih. Nih rollernya ini, bisa dilihat ya. Untuk rollernya itu tidak lurus dia dengan rollernya. Biar lebih kelihatan, saya akan menggunakan siku. Nah, bisa dilihat ya, untuk blade-nya itu tidak 90 derajat ya dengan plat base-nya. Ada gap-nya, lumayan jauh loh gap-nya ini. Kelihatan ya. Mengapa motong bevel tadi bermasalah? Ya mungkin salah satunya karena ini alasannya. Untuk blade-nya ini tidak presisi. Oke, berikutnya saya akan uji tenaga dari jigsaw ini menggunakan blade ini ya untuk memotong balok mahoni dengan ketebalan 6 cm. Karena sudah banyak lubang-lubangnya tadi itu ringan ya. Sekarang kita menggunakan yang padat. Untuk sekelas cordless ya ini menurut saya sih tenaganya oke ya, mantap. Ya walaupun blade-nya tidak presisi ya, tetapi jika digunakan untuk memotong dengan ketebalan ya paling tidak 4 cm masih oke lah ya. Tetapi kalau sudah lebih dari 4 cm, nah seperti ini nih, mulai kelihatan melenceng blade-nya. Tapi dengan catatan memotong lurus ya, bukan motong bevel. Sekarang kita ukur suhunya ya. Pada bodinya di angka 39,4 derajat Celcius. Lalu di mesin ya kita coba ya. Di mesinnya ini 40 derajat Celcius. Di sisi sebelahnya kita coba ukur juga. Di angka 44 derajat Celcius. Lalu di baterainya adem ya, 35,4 derajat Celcius. Dan untuk konsumsi baterai dari jigsaw ini menurut saya sih boros ya. Ini tinggal sisa setengah, padahal tadi hanya beberapa kali untuk memotong ya. Sisanya tinggal setengah. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan singkat saya mengenai jigsaw modern tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan alat tersebut. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya. Dengan harga 600.000 saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain ya untuk build quality seperti ini. Ini sudah bagus untuk build quality-nya. Yang berikutnya adalah fitur ya. Untuk fitur-fitur ada beberapa catatan, tetapi ya kita harus mengingat harganya lagi ya teman-teman ya. Ini harganya hanya 600 ribuan, jadi kita tidak bisa untuk komplain terlalu banyak. Tetapi apabila catatan itu dibereskan oleh modern, maka ini akan menjadi sangat-sangat worth it ya. Catatan pertama untuk ini ya, penguncian mata pisau masih menggunakan kunci L ya, belum quick release teman-teman. Jadi ini agak sedikit ribet kalau kita mau ganti-ganti mata pisau. Lalu untuk fitur potong bevelnya ya, atau potong miring 45 derajatnya, saya rasa sih ini agak sedikit sulit untuk dikendalikan. Ya mungkin karena skill saya juga nggak seberapa ya kali ya.
Bagi kalian yang memang suhu tingkat tinggi dalam menggunakan jigsaw, ya bisa dituliskan di kolom komentar di mana letak kesalahan saya tadi pada saat menggunakannya. Tetapi berkaca dari beberapa jigsaw yang pernah saya gunakan ya teman-teman ya, ini yang paling sulit ya, yang paling sulit. Saya sudah mencoba berbagai macam jigsaw dari harga yang murah sampai harga yang lumayan. Ya ini yang paling saya tidak bisa kendalikan. Selanjutnya untuk spesifikasi saya rasa juga tidak ada masalah sama sekali. Pada saat saya uji tadi untuk SPM-nya sudah sesuai. Dan yang lain-lainnya juga saya rasa sih tidak ada masalah. Jadi ya tidak ada komplain untuk spek. Dan terakhir untuk performanya. Nah ini berkaitan dengan fitur potong bevelnya tadi. Pada saat digunakan potong bevel 45 derajat agak susah presisi ya teman-teman ya. Tetapi pada saat saya gunakan untuk memotong lurus, sama sekali tidak ada masalah. Untuk motong liuk-liuk juga tidak ada masalah. Tenaganya juga saya rasa ini oke ya untuk sekelas cordless. Apalagi mengingat harganya yang 600.000. Tetapi untuk tingkat kepresisian, untuk mesin potong adalah yang paling utama ya teman-teman ya. Mau fiturnya bagaimanapun, mau tenaganya seperti apa, tapi kalau tingkat kepresisiannya agak kurang, ya menurut saya sih ya kurang recommended. Tapi balik lagi, tinggal sesuaikan dengan kantong kita. Ya nggak mungkin ya kita mau dapat semua dengan harga yang murah itu, ya itu mustahil kalau menurut saya. Dan kalau menurut saya ya teman-teman ya, apakah ini worth it atau tidak, ya ini tergantung ya. Kalau saya bandingkan dengan produk generic sejenis yang bentuknya mirip seperti Xenon atau ada yang lain ya, pernah saya lihat reviewnya itu, ya menurut saya pribadi ya, setelah saya amati reviewnya, memang saya belum pernah coba, tetapi saya nonton video review orang lain. Ya, ini yang paling baik ya, dan harganya yang paling murah. Jadi, untuk worth it atau tidaknya, saya kembalikan lagi kepada kalian ya teman-teman ya. Oke, ya gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.